Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari Kamis tanggal 16 Maret 2023, kali ini saya mau menginformasikan bahwa pada hari Selasa kemarin tanggal 14 Maret di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berlanjut sidang gugatan Zeni Mustafa terhadap Yusuf Mansur, terhadap pesantrennya Yusuf Mansur Darul Quran, terhadap PT Adi Partner Perkasa, dan terhadap BMT Darussalam Madani menyangkut investasi batubara yang terjadi pada tahun 2009 lalu. Dalam sidang kali ini, pihak tergugat mengajukan bukti-bukti berkas-berkasnya. Kemudian Pak Zeni Mustafa menghadirkan Pak Nurholik sebagai satu saksinya. Di antara para tergugat mengajukan berkas-berkas bukti mereka, Pak Zeni Mustafa menduga ada pihak yang mengajukan bukti yang diduga oleh Pak Zeni itu adalah dokumen palsu atau dipalsukan. Nah, saudara-saudara, seperti apa pernyataan Pak Zeni Mustafa dan Pak Nurholik? Ikuti video saya berikut ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zeni Mustafa, kenapa Pak Holik yang diminta sebagai saksi hari ini, Pak? Begini, jadi Pak Holik ini pada awal itu investasi, Yusuf Mansur presentasi di dalam masjid itu, beliau ini adalah sebagai pengurus masjid, Pak. Masjid Darussalam maksudnya? Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur. Sehingga mereka tahu persis permasalahannya. Terus kemudian yang kedua, beliau juga sebagai investor yang menyetorkan dananya sebesar 500 juta rupiah, dan menurut keterangan beliau tadi baru dibagi keuntungannya itu satu kali sekitar 50 juta. Pak Zeni, apa yang Pak Zeni butuhkan kesaksian Pak Holik hari ini, Pak? Yang saya butuhkan dari kesaksian Pak Holik ini adalah satu, bahwa investasi batu bara yang terjadi di Masjid Darussalam Kota Wisata, sekitar Masjid Darussalam Kota Wisata itu tidak hoak. Beliau ini saksinya. Kemudian dari hal tersebut kan Yusuf Mansur membantah bahwa investasi batu bara itu tidak benar, hoak dan lain sebagainya. Itu yang akan kami buktikan bahwa investasi batu bara ini memang benar-benar ada. Terus kemudian berkaitan dengan penyelesaian dan lain sebagainya, beliau ini tahu. Ya. Jadi dokumen-dokumen yang saya sebutkan, misalnya BMT mengeluarkan proposal, beliau tahu. Kemudian ada sertifikat investasi, beliau tahu. Kemudian bahwa itu sebagian dibuat perjanjian, sebagian tidak, itu beliau tahu. Dan beliau juga cross check kepada salah satu pejabat BMT bahwa apakah ini legalitas dari perusahaan ini aman dan lain sebagainya, beliau tahu. Begitu. Yang tadi Pak Holik apa Pak yang disampaikan kesaksian dia, Pak? Ya, seperti yang ditanyakan oleh Pak Zeni itu sekitar Yusuf Mansur pernah presentasi di Masjid Darussalam dan mengajak-ngajak pada jamaah Darussalam, kemudian membuat satu pengajian untuk promosi program beliau, katanya untuk membangun pesantren tahfiz Quran. Tidak tahu kenyataannya seperti apa, tapi yang jelas 50% daripada keuntungan proyek investasi yang beliau canangkan, yang beliau idekan, itu memang untuk beliau, dan 50% baru diberikan kepada para korban atau investor. Dari pihak tergugat apa yang ditanyakan kepada Pak Holik, Pak? Dari kuasa hukum Yusuf Mansur dan kuasa BMT, apa yang ditanyakan kepada Ustadz tadi? Tentang legalitas, ya. Legalitas. Kemudian tentang pembagian keuntungannya itu dijawab melalui proposal.
kemudian tentang hubungan antara ketiganya, antara Yusuf Mansur, PT Adi Batar Perkasa, Adi Hansa, sama Jamaah Darussalam sebagai investor. Kemudian ada beberapa hal lain yang kemudian diikuti oleh berjamaah, yaitu tentang program pengajian Majelis Jambal Nur. Pak Holik sendiri kan investor ya Pak? Ya. Berapa tuh Pak? 500 juta. Yang tadi Pak Holik sempat mengatakan bahwa sempat dipulangkan ya Pak? Bukan sempat dipulangkan, Dibagi keuntungannya. Sesuai dengan perjanjian di proposal, perjanjian yang diomongkan sama Yusuf Mansur dan para petinggi BMT bahwa investor dapat sekitar 11%, maka dari 500 juta investasi saya mendapatkan satu keuntungan yang pertama kali dan terakhir kali 11% sekitar 50 juta. Di tahun 2009 itu. Pak, jadi tadi kan ada berkas pembuktian dari mereka juga ya Pak? Dari Betul, ya. Apa itu Pak? Salah satu berkas yang dibuktikan oleh mereka tadi, katanya saya pernah menarik investasi saya yang saya setorkan ke BMT Darussalam Madani. Berupa? Berupa pernyataan Pak. Oh. Ya. Namun hal tersebut masih perlu saya kaji ulang karena saya sendiri itu tidak pernah tanda tangan apapun. Dan nggak merasa atau gimana? Dan tidak pernah merasa tanda tangan apapun. Memang saya tidak pernah tanda tangan dalam bentuk apapun. Ya. Jadi kalau itu ada tanda tangan, nanti akan saya pelajari. Kalau di sana memang ada pemalsuan, ya tentu saya akan mengambil tindakan hukum, yaitu untuk melaporkan berkaitan dengan penerbitan dokumen palsu ya. Oh gitu ya. Pak, Jadi jadi rasanya itu palsu ya? Dokumen palsu. Berarti, akan saya pelajari. Ya. Baik, nanti akan saya insake, kemudian keluar putusan, kan di sana jelas itu nanti akan keluar bukti nomor sekian. Itu saya akan ajukan pemalsuan dokumen 263 ayat 1 ayat 2 itu. Yang ajukan bukti tadi siapa Pak? Yang ajukan bukti dari BMT. BMT ya. Ya, karena saya tidak pernah tanda tangan dalam bentuk apapun. Dan tadi saya raba, kalau itu asli bukti, biasanya goresan saya itu kenceng. Karena saya sudah punya goresannya Pak. Goresan saya itu mesti kenceng, mesti tembus kalau kertas seperti itu gitu. Iya. Nah, sementara ini kertasnya halus, saya menduga bahwa itu di-scan. Gitu ya Pak? Ya, tanda tangan itu di-scan dan itu bentuknya seperti scanan, bukan tinta basah gitu. Kalau bukti pertama itu tadi bukti apa ya Pak? Kalau bukti pertama hanya membuktikan anggaran dasar dari BMT Darussalam, kemudian pengesahan daripada Departemen Kehakiman. Kalau bukti ketiganya, itu tadi, ini ada pernyataan kok investasinya sudah ditarik, padahal saya tidak pernah tanda tangan dalam bentuk apapun. Dan saya ini lawyer sudah 20 tahun sehingga saya tahu asli atau tidak. Dalam dokumen tersebut tadi saya raba-raba, itu tidak ada goresan, tidak ada tembusan. Sementara tanda tangan saya mesti ada goresan, tembusannya, karena saya nekennya kenceng. Iya, Pak, kembali ke saksi. Ya. Pak Jenny masih mengajukan saksi lagi Pak? Saya akan mengajukan saksi lagi. Sebenarnya dari beberapa saksi, kami minta kepada majelis hakim untuk memberikan kami keluasan untuk membuktikan dengan saksi. Cuman karena ini menurut mereka keterangannya mungkin hampir sama, jadi mereka minta ya dikurangi saja saksinya gitu. Jadi berapa nanti yang? Jadi akan saya ajukan 2 orang saksi lagi. Pada sidang depan ya? Pada sidang berikutnya, minggu depan. Sidang berikutnya.